Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yaya Sa'diah dari SMK Negeri 1 Indramayu. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ciri-ciri makhluk hidup pada mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari aspek ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Pernahkah kalian mengamati antara tumbuhan dan sebongkah batu, di mana tumbuhan memiliki kemampuan mempertahankan diri dan dapat melestarikan spesiesnya melalui perkembangbiakan, sedangkan sebongkah batu tidak dapat melakukannya. Organisme yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Ciri-ciri makhluk hidup yang akan dibahas yaitu bernafas, memerlukan nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, beradaptasi, dan mengeluarkan zat sisa. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu respirasi atau bernafas. Jika dilihat dari gambar yang ada, pernafasan diawali dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Untuk respirasi atau bernafas mempunyai pengertian, yaitu proses menghirup oksigen yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas berupa karbon dioksida. Oksigen diperlukan untuk membakar makanan dan mengubahnya menjadi energi. Ciri yang kedua yaitu memerlukan nutrisi. Setiap makhluk hidup untuk melakukan kehidupannya memerlukan karbohidrat sebagai sumber energi, protein sebagai zat pembangun, dan lemak yang dapat berfungsi untuk melarutkan protein dan juga mengatur hormon. Selain itu juga ada vitamin yang merupakan zat organik yang umumnya tidak dihasilkan oleh tubuh sehingga didapatkan dari makanan yang dikonsumsi. Vitamin ini ada dua macam, yaitu vitamin yang larut dalam air, contohnya vitamin B dan C, dan juga vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan vitamin K. Selanjutnya ada mineral. Mineral juga dibagi menjadi dua, yaitu mineral makro yang dalam jumlah besar diperlukan oleh tubuh. Contohnya ada kalsium, kalium, natrium, klorida, dan magnesium. Dan berikutnya ada mineral mikro. Contohnya besi, mangan, zinc, iodium, selenium, tembaga, krom, molibden, dan kobalt yang dalam jumlah kecil dibutuhkan oleh tubuh. Untuk ciri yang ketiga yaitu bergerak. Gerak pada tumbuhan ada 3 macam ya, karena semua makhluk hidup itu dapat bergerak meskipun tidak harus berpindah tempat. Untuk gerak pada tumbuhan sendiri, yang pertama yaitu gerak endonom, merupakan gerak yang belum diketahui penyebabnya. Ada lagi gerak higroskopis, merupakan gerak bagian tumbuhan yang timbul akibat dari perubahan kadar air.
Dan gerak esionom merupakan gerak tumbuhan sebagai akibat adanya rangsangan dari luar tubuh. Untuk alat gerak sendiri terdiri dari dua macam, yaitu A. Alat gerak aktif yang berupa otot, disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Dan B. Alat gerak pasif, disebut juga tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Ciri yang keempat yaitu peka terhadap rangsangan. Mempunyai pengertian kecenderungan makhluk hidup menanggapi rangsangan dari luar berupa sentuhan, cahaya, bau, rasa, dan rangsangan lainnya. Contoh peka terhadap rangsangan karena sentuhan pada tanaman putri malu. Yang kelima, ciri dari makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang, di mana pertumbuhan adalah perubahan ukuran, misalnya panjang, massa, dan volume. Dapat diukur secara kuantitatif dan bersifat irreversibel. Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Perkembangan hanya dapat diukur secara kualitatif. 6. Berkembang biak. Semua makhluk hidup memiliki naluri untuk berkembang biak dengan tujuan menjaga kelestarian spesiesnya. Berikut merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan hewan, antara lain A. Beranak atau vivipar, misalnya kerbau, monyet, kucing, dan hewan berdaun telinga lainnya. B. Bertelur atau ovipar pada hewan jenis unggas, reptil, ikan, dan serangga. Dan C. Bertelur beranak, disebut ovovivipar, misalnya pada ikan hiu, ikan pari, kuda laut, dan beberapa reptil. Yang ketujuh yaitu mengeluarkan zat sisa. Setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme dalam menjaga kelangsungan hidupnya yang dapat dikeluarkan melalui proses pengeluaran zat sisa. Untuk sistem ekskresi sendiri, ada paru-paru, hati, ginjal, dan kulit. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernafasan, ekskresi, dan defekasi. Untuk respirasi, proses pernafasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Ekskresi mengeluarkan urin, sedangkan defekasi mengeluarkan sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Untuk ciri makhluk hidup yang kedelapan yaitu beradaptasi. Beradaptasi ini merupakan kemampuan atau tindakan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Antara lain, yang pertama, adaptasi morfologi, merupakan penyesuaian bentuk dan struktur tubuh luar terhadap lingkungan untuk bertahan hidup di habitatnya. Contohnya tumbuhan air, memiliki daun lebih lebar agar dapat membantu proses penguapan menjadi lebih cepat. Yang kedua, adaptasi fisiologi, merupakan penyesuaian fungsi alat tubuh untuk mempertahankan hemostasis terhadap lingkungan guna membantu proses metabolisme. Contohnya berkeringat untuk membantu mengatur suhu tubuh serta mengeluarkan zat sisa. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku, merupakan penyesuaian bentuk tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungannya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya, kadal akan berjemur ketika ada udara panas untuk menjaga panas tubuhnya. Demikian video tentang ciri-ciri makhluk hidup ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.